Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Bersama saya, Safitri Irianti. Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang sendiri ada mobilitas sosial dan juga mobilitas sosial horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang tidak sederajat, baik pindah ke tempat yang lebih tinggi atau yang disebut juga dengan social climbing, maupun turun ke tempat yang lebih rendah, social sinking. Mobilitas vertikal naik yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, yaitu seseorang karyawan berubah posisinya menjadi direktur. Dalam di sini bisa diartikan, misalnya karyawan ini rajin, kemudian dia diangkat dan sehingga dia bisa menjadi seorang direktur. Contoh lain dari mobilitas vertikal naik. Misalnya, seorang kepala desa, dia terpilih menjadi seorang bupati, sehingga status sosialnya dia berubah dan naik menjadi seorang bupati. Selanjutnya, mobilitas vertikal turun, atau disebut juga dengan social sinking, yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Biasanya pada proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Mobilitas vertikal turun, social sinking, contohnya yaitu seseorang dari manajer karena mungkin perilakunya yang kurang baik, statusnya berubah menjadi karyawan biasa. Selanjutnya ada mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Hal ini terjadi karena perpindahan yang sederajat. Berikut contoh dari mobilitas horizontal. Ini adalah contoh seorang guru. Ya, misalnya dia pindah dari satu sekolah ke sekolah lain, tetapi di sekolah tersebut dia tetap menjadi seorang guru. Sehingga status sosialnya tetap sama, yaitu sebagai seorang guru. Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor struktural, faktor individu, faktor status sosial, faktor keadaan ekonomi, faktor situasi politik, faktor kependudukan, dan faktor keinginan melihat daerah lain. Faktor penghambat mobilitas yaitu faktor kemiskinan, faktor diskriminasi kelas, faktor perbedaan ras dan agama, faktor perbedaan jenis kelamin. Dan terakhir, faktor pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada saluran pendidikan. Misalnya dari sekolah. Kemudian ada saluran mobilitas sosial dari organisasi politik.
Ya, misalnya setelah mengikuti partai atau yang lainnya. Kemudian ada organisasi ekonomi, misalnya koperasi. Ada juga organisasi profesi, misalnya bisa PGRI atau juga IDI, atau disebut juga dengan Ikatan Dokter Indonesia, dan lain sebagainya. Dampak positif dari mobilitas sosial, yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif dari mobilitas sosial itu sendiri yaitu bisa menyebabkan terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Nah, terakhir sekian dari saya. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.